Ini terkait dengan adanya dugaan ya pemberian ke pansus. Jadi berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang ada, memang ada upaya dari saudara Yeceki ketika pansus ini ada kan gitu ya, dibentuk kemudian memang kan bersidang gitu ya, bersidang. Dia ada upaya untuk eh, memberikan sesuatu, tetapi ditolak. Gitu ya. Ini alhamdulillah apa namanya pansusnya sangat bagus, berintegritas, jadi ditolak gitu ya pemberian tersebut. Yang menjadi apa namanya ada perantaranya sudah kita minta keterangan, ada nanti di persidangan nanti ya, ada perantaranya, jumlahnya uangnya sekitar 1 juta US dollar, gitu ya jumlahnya, tapi ditolak. Ini juga menjadi salah satu uang yang dikumpulkan dari tadi ya, dari para apa namanya forum-forum itu, gitu kan, yang kemudian digunakan atas perintah saudara Yeceki untuk diberikan kepada pansus. Tadi juga ada pertanyaan dari Mas Rahmat, kenapa sih nggak dari awal gitu ya? Itu makanya tadi disampaikan bahwa di forum-forum resmi itu tidak disampaikan bahwa untuk kuota tambahan ini dibagi 50%, 50%. Itu kan tidak tahu mereka. Tahunya itu 92% sama 8%. Terima kasih, Mbak. Akhirnya datang juga. Nah, jadi sekaligus dengan yang Mas Rahmat tadi, baru setelah kemudian ramai gitu ya, pelaksananya sudah jalan. Nah, makanya kan sudah dapat uangnya tuh yang untuk berusaha untuk diberikan ke pansus ini. Nah, seperti itu. Kemudian karena ditolak gitu ya, akhirnya itu disimpan dan itulah yang menjadi salah satu bukti bahwa ada uang yang dikumpulkan dari jamaah kemudian melalui forum tersebut digunakan salah satunya atas perintah dari saudara Yeceki itu, seperti itu. Kemudian terkait masalah itu akan didalami, jelas akan didalami dan sedang didalami, bahkan beberapa sudah, karena yang pemberinya juga sudah kita apa namanya, yang berusaha memberi itu sudah kita panggil. Ya, memberinya ke pansus. Ya, pansus lah pokoknya ya. Nanti disebutkan. Ya, itu ke pansus. Kemudian yang ketiga terkait dengan FHM. Ini terkait dengan kuota haji dapat keuntungan apa gitu kan ya. Jadi begini, FHM itu kan tadi ketua forum 1. Forum 1 itu gabungan dari beberapa ya atau asosiasi dari para penyelenggara ibadah haji gitu ya. Travel dari beberapa digabung. Nah, FHM ini adalah ketuanya. Nah, tadi ada kedekatan dan lain-lain. Tadi juga kan dibahas ada apa namanya kedekatan secara hubungan kekeluargaan dengan saudara D kan gitu ya. Nah, hubungan kan sama-sama jabatannya juga di kabinet waktu itu. Nah, seperti itu. Jadi saudara FHM ini beberapa kali berkomunikasi, ngirim surat, pertemuan gitu ya. Intinya bahwa ingin supaya forum 1 diantaranya ya, karena masih ada forum-forum yang lain gitu ya, seperti itu. Gabungan asosiasi itu untuk memaksimalkan kuota haji khusus. Bahkan tadi dibilang lebih dari 8% pun yang bersangkutan siap gitu ya. Nah, kenapa? Karena memang seperti kita ketahui bahwa berangkat berhaji ini menjadi sebuah impian gitu. Nah, jadi sebuah impian sehingga berapapun yang ditawarkan gitu kan, ada aja yang siap atau sanggup gitu ya untuk berangkat ke melaksanakan ibadah haji tersebut. Nah, ini terkaitnya kemana? Ya terkaitnya dapat keuntungan lah, keuntungan finansial. Karena tidak mungkin juga
kalau tidak ada keuntungan mereka begitu giat ya, begitu gencarnya untuk mendapatkan kuota tersebut. Nah, balik lagi bahwa kuota ini yang perlu kita pahami bahwa itu khususnya kuota ya diberikan dari negara ke negara. Nah, ini kan kenapa saya terus-terusan mengulang-ulang itu karena nanti kan kaitannya dengan keuangan negara. Gitu. Masuknya di mana? Yaitu berarti kuota itu barang milik negara, diberikan oleh negara kepada negara. Kemudian apa mendapat kuota? Iya, maksudnya begini, terdiri dari beberapa travel ya, termasuk travel milik yang bersangkutan gitu ya. Kemudian dibagilah sama saudara FHM ini berapa bagian. Tapi memang kalau lihat nanti ya kita ikuti persidangannya, travel miliknya itu tidak lebih banyak dibandingkan yang lain. Nah, tapi sebetulnya travel-travel yang lain itu adalah bagian dari travelnya dia, gitu seperti itu. Kalau dilihat, oh ternyata kecil punya dia, gitu. Tapi nggak begitu sebetulnya, gitu ya. Jadi dia yang membagi. Kemudian saudara D dengan saudara FHM ada hubungan, iya, hubungan kekeluargaan ya dalam konteks pernikahan kan gitu. Dengan putranya. Kemudian Choi gitu ya. Jadi sebetulnya dalam delegasi itu kayak sebenarnya ini dalam delegasi itu kan dapat informasi, tadi kan delegasi ke sana ada informasi tambahan dan lain-lain. Kemudian ya karena tahulah masalah itu sebetulnya juga tambahan kuota itu bukan hal yang harus dirahasiakan juga gitu. Artinya ya informasi yang boleh diakses gitu, tambahan 20.000, tambahan 8.000 gitu seperti itu. Hanya saja yang menjadi masalah itu bukan diakses informasinya, tetapi yang jadi permasalahan adalah ketika pembagiannya itu tidak sesuai dengan aturan yang ada. Gitu. Bahkan hasil pertemuan atau rapat dengan DPR sekalipun selalu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 tersebut kan gitu tahun 2019. Kemudian apakah ada temuan yang pengkondisian? Nah, mungkin rekan-rekan nanti bisa lihat, bisa buka-buka lagi. Kayaknya ramai tuh pansusnya kan gitu. Seperti apa kan itu apa yang dilaporkan dan lain-lain. Mas Rahmat. Kemudian pansus adanya pengkondisian melaporkan tadi. Ya Mas sudah dijawab. Jadi pansus itu baru mengetahui kalau ini terjadi kesengajaan untuk membagi 50% itu setelah terjadi gitu. Nah, kalau mungkin ketahuannya sejak awal ya pasti saya kira pansus juga akan melaporkannya dan tentunya juga bisa dicegah. Tapi sayangnya karena memang pada saat pertemuan-pertemuan yang resmi gitu, mereka tidak menyampaikan bahwa itu memang dibagi 50-50 gitu ya, tetapi dibaginya ya 92,8% seperti itu. Kemudian berapa keuntungan yang diterima YCKI gitu kan, dan digunakan untuk apa kan gitu ya Mas Rahmat. Jadi sejauh ini keuntungan-keuntungan tersebut memang tadi juga Mas Rahmat kalau tidak salah menyampaikan atau Mas Fadil terkait dengan GA ini sekaligus jawab pertanyaan Mas Fadil. GA itu adalah staf susnya dari saudara YCKI. Jadi para pejabat di sana pada saat itu menganggap bahwa kalau apa yang disampaikan oleh GA itu karena dianggap representasinya dari YCKI, jadi dianggap itu adalah perintahnya dari YCKI. Begitupun dengan masalah keuangan. Jadi keuangan kalau sudah sampai kepada GA gitu ya, karena representasinya maka ya dianggap sudah sampai kepada YCKI. Artinya kalau misalkan saya mau ngasihkan uang kepada misalkan si A dan ada representasi si B yang nggak perlu langsung ke si A, langsung aja ngasih ke si B, karena itu sama dengan ngasih ke si A. Termasuk pengaturan keuangan, perintah-perintah dan lain-lain itu melalui si GA ini. Nah, termasuk juga salah satunya yang penggunaannya
itu tadi yang diberikan untuk mencoba untuk memberikan sesuatu kepada pansus tersebut. Nah, itu yang digunakan atas perintah yang bersangkutan. Kemudian GA mengapa tidak ditahan hari ini? Nah, sudah kami panggil yang bersangkutan ya untuk minggu depan. Jadi ditunggu saja ya rekan-rekan. Yang diterima ya ceki berapa sedang kita hitung secara rigid, nanti ditunggu saja. Kemudian GA dapat berapa juga sama, sedang dihitung. Kemudian FHM apa yang menyebabkan yang bersangkutan belum menjadikan tersangka. Tentunya kita menunggu dan kita terus mencari dan mengumpulkan bukti-bukti supaya kecukupan alat buktinya terpenuhi. Ya, bersabar nih, satu sambil kita nanti pendalaman yang ini YCK kemudian GA nanti yang berikutnya. Ditunggu ya Mas Fadil. Itu mungkin Mas Jubir, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Deputi.